Ya, hari ini tanggal 8 bulan 8 ada emiten yang tukar pikiran teman-teman ya. Nama emitennya adalah BRIS. Tapi ini kuartal keduanya belum ada, ya. Jadi ini saya bilang ini harga wajar sementara ya. Karena kita menghitungnya dari kuartal 1. Kalau kuartal 2-nya udah terbit, nanti saya coba hitung lagi ya. Ini profilnya ya Bank Syariah ya. Terus kepemilikannya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, masyarakat cuman 9,9%, kecil banget nih masyarakat. Ya, kecil banget masyarakat ini. Dari Juli banyak yang masuk, ke Juli banyak yang masuk nih. Juni banyak yang keluar, Juli banyak yang masuk. Ketika banyak yang keluar, mungkin ini lagi downtrend ya. Terus ini pada masuk, mereka masuk ketika uptrend ya. IPO-nya 510, rilisnya 2018. Ini yang dimiliki 95%-nya lokal ya. Lokal siapa yang nguasain? Lain-lain. Foreign ada di bawah 2,25%. Ada dana pensiun ini ya? Bukan. Yang nguasain adalah reksadana ya. 1%-nya lain-lain. Baik, kita langsung ke insidernya aja ya. Jadi ini kuartal 2-nya belum keluar. Tapi kalau di kuartal 1 keren ya, 1,7 triliun ya. Dibanding 2023 kuartal 1-nya bagus 1,4 ya. Artinya apa? Artinya ada peningkatan. Ini juga dari 2022 ke 2023 bagus tuh ya. Dari 1,1 ke 1,3 triliun. Ya mudah-mudahan sih ini lebih besar daripada 2023 kuartal 2-nya ya. Terus lebih besar daripada kuartal 1 gitu. Itu akan lebih keren lagi ya. Kita lihat untuk pairnya, cuma pairnya ini kalau secara untuk investasi ya mungkin agak mahal gitu ya, 19,37. Kita lihat PBP-nya 2,84. Kalau 2,1 aja atau enggak 1,8 aja itu mungkin bisa dikategorikan under value ya. Walaupun dia emang bagi dividen ya, si BRIS ini. Harga bukunya 879. DER-nya kosong, ROI-nya 14, bagus ya ROI-nya di atas 10%. Dia bagi dividen 18,55 perak atau 0,76%. Dia grow ya, revenue-nya grow 13%. Ini untuk kuartal 1 ya. Nanti pas kuartal keduanya langsung kita bahas lagi ya. Jadi ini adalah harga wajar sementara, saya bilang harga wajar sementara ya. Kita langsung ke lukisan ke chart bitnya ya, Bunda Chart-nya. Bunda Chart di sini terlihat jelas bahwa di sini untuk harga yang sekarang itu masih di atas harga tengah-tengahnya ya. Ini masih setengah dari over ya, setengah dari over ya. Over value-nya di harga 2.900 tapi nggak pernah nembus untuk 1 tahunan. Paling nembus di 2.864. Kita lihat untuk 3 tahunan pernah nembus enggak? Belum pernah nembus selama 3 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu paling tinggi di harga 3.700 ya. Kita untuk 1 tahunan dulu deh ya. Tapi untuk jangka panjang mah ini masih murah, cuman untuk jangka pendeknya ya ini lagi di atas harga tengahnya ya. Cuman kita akan lihat, kita akan hitung aja ya berdasarkan perhitungan dari rumus atau metode pair ya. Kita punya di sini ada harga tengahnya di pair tengahnya itu di 2197. 21.97 dikali, kita butuh yang namanya EPS untuk TTM 12904. 129.04. Kita kasih sama dengan, kita enter, ada di 2800. Jadi berdasarkan pair itu 2800. Kita hitung satu lagi. Berarti kalau 2500 ya artinya ini masih murah segini ya berdasarkan rumus pair. Kita akan hitung satu lagi pakai metode PBP ya. PBP-nya untuk tengah-tengahnya itu ada di 2.56. 2.56 dikali, kita butuh harga buku. Nah, harga bukunya itu 87915. 87915 ya.
kita kasih sama dengan di 2250. Berarti kalau 2250 ya sekarang lagi mahal ya, lagi mahal ya. Artinya lagi mahal 250 poin ya. Nah, kita akan hitung, kita akan pindahkan ke sini ya. Kita akan pindah dulu ke sini ya. Tunggu sebentar ya, saya pindahkan dulu ya. Udah saya pindahkan ya, ini kuartal 1 ya. Jadi ini harga-harga wajar sementara ya. Kita tanding kuartal 1. Jadi kalau berdasarkan pair itu di sini itu harga sekarang ya. Ini kan sesi kedua nih. Ini istirahat sesi pertama ya, menuju ke sesi kedua. Nggak apa-apa kan, hanya menghitung harga wajar aja ya. Jadi ada di 2835 masih jauh ya, 28 dekat ya 2835 di sini ya. Dia di sini harga wajar untuk pairnya sedikit lagi menuju harga pairnya, dan ditandai dengan si candle nongol merah arti si kepala merah. Tapi kalau berdasarkan PBP di 2250 area mana nih, 2250 area sini 2250. Kita pakai ini deh biar enggak kita pakai ini aja nih, 2280 suka kelewat mulu dah, pakai ini aja lah. Kita pakai 2250. Mana 2250? 22 kelebihan. Ya, sebentar teman-teman ya. udah dikasih tahu ya di sini harga untuk berdasarkan PBP ya. Kalau harga untuk berdasarkan pair masih di atas sedikit ya. Jadi ini harga itu sekarang itu antara, kalau dibilang PBP, harga PBP udah kemahalan, cuman kalau berdasarkan pair sedikit lebih murah ya. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi kalau menurut saya ya, saya percaya dia akan turun lagi ke harga, mungkin ke harga di bawah PBP-nya ya. Di sini kenapa di sini saya bilang sini ada gap ya. Di sini ada gap di harga berapa nih? 2157 ya. Kita hapus aja lah. Ya di harga inilah, di harga 2100-an ya. Terus dia juga sekarang berada di posisi, kita hapus dulu. Di sini juga ada yang namanya gap juga nih teman-teman. Di sini ada gap juga ya. Karena saya kan kalau trading emang kalau swing gitu ya, melihat dari gapnya aja gitu kan. Jadi ada di gap di harga 2590. Artinya sekarang itu di posisi dia antara tengah-tengah ya. Ya gitu-gitu seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari lukisan market maker ini, kalau lukisan market makernya untuk bandar lokalnya emang dia cenderung dari bulan Juni itu ngambil terus ya, ada sedikit pembuangan ya. Tapi 3 hari ini dia ngambil terus ya. Di sini terlihat jelas ya 3 hari ini ngambil terus. Foreign juga sama, dia terus ngambil terus ya. Cuman harganya dia emang cenderung dari harga 26 sampai ke harga 24 itu cenderung sideways ya. Terus dari MA, ini MA udah mulai sejajar ya. Ini antara MA bingung, saya bilang MA bingung ini, soalnya sejajar ya. Mau diangkat ke atas di bawah candle jadi downtrend, kalau di atas candle istilahnya kalau di atas candle si MA-nya jadi downtrend, kalau di bawah candle berarti si emiten ini bisa jadi uptrend lagi gitu kan. Cuman akan lebih baik lagi sebenarnya sih menutup gap yang ada ya di harga 2100, sama ada satu lagi di harga 2160 ya, itu akan lebih baik lagi. Terus ada yang terendahnya di candle di sini ya, di 1400-an. Nah, kalau menurut saya sih ini si emiten ini lagi berada di titik tunggu ya. Ini titik tunggu. Apakah kuartal 2-nya bagus atau tidak? Tapi kalau dari segi foreign ya, foreign itu kadang-kadang suka mempunyai insting dia itu kuartal 2-nya bagus. Kenapa? Dia kadang-kadang 2 bulan sebelumnya udah akumulasi, lihat nih. Foreign itu akumulasi ya. Nah, saya bilang ini pasti pertanda bagus nih. Kalau pertanda bagus, kuartal 2-nya bagus, meningkat ya, kemungkinan dia up ke atas ya, karena dia juga lagi dalam posisi uptrend.
masih di bawah masih di atas MA200 ya. Masih di bawah MA200. Dia tinggal lagi si MA10 sama si MA20-nya lagi tersembunyi nih. Ya lagi apa namanya lagi posisi dia ngumpet. Ini lagi posisi bingung gitu, berdempetan terus ya. Antara naik sama turun berdempetan terus. Tapi kalau dari candle sebenarnya dia mau turun ke arah 2400 dulu sebentar ya. Kayak di sini si candle merahnya nongol dikit ya. Mudah-mudahan sih bisa turun ke sini dulu ya. Untuk swing pendeknya. Cuman kalau untuk investasi ya investasi mau beli sekarang ya tunggu aja, turun ya beli gitu. Kalau investasi seperti itu kan. Kecuali kalau swing ya contohnya beli sekarang ya turun ya beli lagi pakai money management gitu kan. Kalau investasi mah ya kita bukan sehari 2 hari ya, bukan seminggu 2 minggu, bukan 1 tahun 2 tahun ya. Mungkin bisa untuk selamanya karena kita mengharapkan dari dividennya atau dari grow-nya gitu kan. Dari gain-nya mungkin nanti harus dihitung ini nanti kalau kuartal keduanya sampai 3.000 sampai 4.000 gitu ya harga fundamentalnya atau harga wajarnya bisa jadi si MPTN ini ya berpotensi naik gitu. Soalnya ke harga 2.300 ke harga 2.800 ya 2.800 aja udah bisa ke sini ya. Dan dia meninggalkan jejak si candle merah ya, si kepala candle ini. Si kepala candle merahnya udah nongol di area sini ya, di area 2.800. Ya kalau 2.800 kan ada berapa tik nih kalau dari harga sekarang? Ada sekitar sorry ya, ini agak tersembunyi Nah, dari sini aja ya. Kita di sini ngitungin di sini ke candle ini. Ada 13% ya. Nah, penurunannya potensinya ke harga, contohnya ke harga sini berapa persen nih? Cuma 16%. Kalau ke bawahnya lagi bisa sampai ke 40% ya. Kalau dia dibawa ke bawah gitu ke bawah MA 200-nya gitu ke harga ini nih. 1.600, 1.400-an ya. Bisa jadi. Cuman kalau istilahnya lihat dari akumulasi poren sih cenderung si poren kayaknya ini memang udah menantikan untuk jualannya di harga lebih tinggi karena nih pengambilannya udah banyak sekali ya. Poren itu luar biasa pengambilannya. Udah terlihat jelas ya si poren ini ngambil terus ya dari bulan Juni ya. Kalau poren cenderung kalau bandar lokasi ngambil buang ya. Cuman kalau poren dia cenderung ngambil karena pembuangannya sedikit. Terlihat jelas di sini ya. Walaupun buang dia sedikit ya. Kemarin itu dia nambah lagi ya. Dinambah poren nambah, si bandar lokal juga nambah. Kemarin waktu penurunan IHSG 3% juga dia hanya turun berapa persen aja ya. Enggak terlalu terpengaruh gitu dengan IHSG gitu kan, hanya sedikit aja. Artinya di sini bandar lokal bandar istilahnya porennya masih kuat, masih mau ngisi gitu kan. Ya hati-hati aja nanti kalau kayak emiten seperti ini mah udah ketahuan kalau mau dia downtrend pasti dia di bawah MA20 sama MA10-nya nih kayak seperti ini nih. Udah ketahuan kalau mau downtrend ya. Oh, downtrend nih sekarang. Kalau mau up ya udah ketahuan gitu kan tuh. Nah, kalau posisi sekarang lagi apa, Pak? Lagi bingung, posisi bingung kalau menurut saya. Makanya kita akan tunggu lagi kuartal kedua laporannya ya. Kalau udah ada kuartal 2 laporannya mungkin akan saya bahas lagi. Oke, sementara itu aja teman-teman ya yang mempunyai emiten BRIS ini ya. Semoga membantu ya. Jadi posisi sekarang itu lagi bingung, cuman yang bagusnya itu poren sama lokal lagi akumulasi di 3 hari terakhir ini dan selama bulan Juni itu si poren terus akumulasi. Oke, segitu aja. Ciao ya.